Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan channel Mantengin TV, channel yang membahas seputar alur cerita sebuah film yang sedang populer maupun yang baru liris. Film ini dimulai dengan seorang wanita yang sedang bermain piano, di mana scene berikutnya kita mengetahui bahwa wanita ini ternyata bernama Hiso. Dia adalah seorang penulis lagu yang baru saja berhasil tanda tangan kontrak dan tengah merayakan keberhasilannya bersama rekan satu timnya di sebuah tempat karaoke. Dilihat dari raut wajahnya, Hiso tidak terlalu nyaman berada di tempat itu. Dia memilih pergi setelah say hello pada teman satu timnya. Melihat ada kesempatan, Jay, rekan satu timnya, membuntuti kemudian mengajak Hiso untuk bercocok tanam di dalam lift. Saat lift terus bergerak dan mencapai lantai 1, tiba-tiba ada seorang bocah yang bernama Seungho yang terkejut bingung melihat ada wanita yang sedang dipencung menggunakan jurus ajul gedang tepat di depannya. Keesokan harinya, Hiso menemui rekan kerjanya Chulho yang sedang kebingungan mencari penyanyi untuk menyanyikan lagu yang ia ciptakan karena standar mereka yang cukup tinggi namun terhalang dengan budget yang terbatas. Untung saja Chulho bertemu dengan Jessica, penyanyi yang cantik. Meski suaranya jauh dari standar, Chulho mau memilihnya karena Jessica memiliki tampang yang cantik dan bohai. Ketika pulang ke apartemen, Hiso tidak sengaja melihat Shinho yang dipukul oleh pacarnya lantaran tangannya yang mencoba untuk traveling ketika keduanya beradu mulut, bertukar lidah. Melihat hal itu, Hiso pun hanya tersenyum-senyum saja. Tak sengaja, keduanya pun berada dalam satu lift. Disinilah Hiso mulai menaruh perhatian pada Seungho. Esok harinya di kelas melukis, Seungho menceritakan kepada temannya Bunso kejadian yang telah dialaminya. Dia juga berkata bahwa model lukisan mereka mengingatkan pada kejadian di lift malam itu. Di kesempatan yang berbeda, Hiso terlihat kesal lantaran Jessica, penyanyi temuan Chulho itu, suaranya tidak lebih baik karena lagu yang ditulisnya tidak tersampaikan dengan baik. Karena merasa bad mood, dia pun pergi meninggalkan timnya dan memilih kafe untuk melepas kekesalannya. Tentu saja, lagi-lagi kesempatan ini dimanfaatkan oleh si Jay. Sayangnya, karena sedang kesal, saat Jay mencoba untuk mengajak bermain ajul gedang, entep sendok di dalam mobil, justru Hiso menolaknya dan meninggalkannya sendirian. Saat pulang ke rumah, Hiso terlebih dahulu mampir di Indomaret untuk membeli cemilan. Tak disangka, di saat yang bersamaan, Shinho ada di sana untuk membeli rokok. Karena penasaran dengan pemuda itu, Hiso mengikuti Shinho dan memperhatikan dari kejauhan. Keesokan harinya, saat Shinho sedang beristirahat usai bermain bola basket, tiba-tiba ia terkejut melihat Hiso lewat di depannya. Pikirannya, ngapain sih mbak ini ada di kampus? Dan karena penasaran, Shinho dan temannya mengikuti Hiso. Ternyata Hiso diundang untuk mengisi salah satu kelas musik di kampusnya. Meskipun kali ini bukan kelas mereka berdua, Seungho dan temannya pun tetap mengikuti karena sudah keblinger sama pematerinya yang bohai dan cantik. Tapi bukannya fokus pada materi yang disampaikan, Seungho malah salah fokus ke isi yang lain dari materi tersebut. Isi apa tuh? Pikirannya pun traveling kemana-mana sampai-sampai dia harus ke kamar mandi untuk menyadarkan pikirannya. Tapi tetap saja bayang-bayang lekuk tubuh Hiso masih menghantuinya. Setelah kelas selesai, Seungho dan temannya mencoba untuk menemui Hiso dan meminta nomor WhatsApp-nya dengan alasan ia ingin mengikuti les piano. Padahal mereka berdua tidak paham sama sekali dengan materi yang disampaikan tadi. Malam harinya, Seungho mencoba menghubungi nomor Hiso karena saat temannya mencobanya selalu tidak pernah diangkat. Dan bim salah bim, saat Seungho mencobanya, Hiso langsung mengangkat teleponnya.
Tapi karena grogi, Seng Ho malah memilih mematikan teleponnya. Dan tak selang lama, Seng Ho justru mendapat SMS dari Hiso yang menyuruhnya untuk datang ke apartemennya, apalagi ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Dan dengan semangat 45 pun, dia langsung menghampiri calon guru les pianonya itu. Ketika sampai di apartemen, Hiso menyambutnya dengan baik. Saat Hiso sedang minum, tak sengaja atau disengaja, justru ia menumpahkan minumannya ke bagian garda terdepan miliknya sendiri. Melihat Seng Ho secara otomatis ikut minum ludahnya sendiri. Namun karena dia malu-malu, dia malah diam saja. Tak berhenti sampai di situ, karena bajunya yang basah, Hiso meminta waktu untuk mengganti bajunya. Tapi Seng Ho dapat melihat dengan jelas pergantian baju Hiso lewat pantulan kaca. Saat Seng Ho mulai meminta untuk diajari bermain piano, secara mengejutkan justru Hiso mengarahkan jemari Seng Ho untuk memencet tombol lainnya, bukan touch piano. Hiso juga selalu mencoba mencairkan suasana saat melihat Seng Ho grogi. Ketika Seng Ho pamit pulang pun, Seng Ho berpesan bahwa ia boleh datang ke sini kapan saja dengan syarat jangan mengajak temannya. Les privat nih. Usai berduaan dengan Seng Ho, bagai keajaiban, Hiso langsung mendapat pencerahan untuk menulis lagu baru miliknya. Sedangkan Seng Ho semakin tercerahkan dalam bab berfantasi liar dengan burung abadi peliharaannya. Keesokan harinya, Seng Ho tak lupa menceritakan kejadian semalam pada temannya. Namun temannya justru mengejeknya karena menyanyiakan kesempatan emas yang dimilikinya. Hari selanjutnya, setelah diserahkan oleh temannya, Seng Ho kembali ke apartemen Hiso. Dan kali ini dia terlihat sudah lebih ganas. Beruntung menyadari kegairahan Seng Ho yang sudah sampai pada puncaknya, Hiso justru mau membimbingnya dalam mengontrol emosi dan mau melakukannya secara perlahan-lahan. Setelah pelajaran praktik pembuka di apartemen Hiso saat itu, kini keduanya semakin dekat. Hiso pun tak jarang menjemput Seng Ho dan mengajaknya bermain. Tentu saja permainan yang dimaksud adalah permainan untuk bekal bercocok tanam, biar makin jago. Berkat intensitas pertemuan dengan Seng Ho yang meningkat, progres Hiso dalam menulis lagu pun mengalami hal yang serupa. Ia berhasil menyelesaikan lagu buatannya, bahkan mendapat pujian dari rekan satu timnya. Tapi saat itu Jay menyadari perubahan sikap Hiso yang membuat intensitas bercocok tanamnya berkurang drastis. Bahkan gak pernah dapat jatah. Seakan tidak peduli dengan Hiso, malah kabur meninggalkan Jay dan memilih menjemput Seng Ho. Sayangnya, pas sudah sampai di halte depan kampus Seng Ho, Hiso malah melihat Seng Ho sedang berduaan dengan gebetan barunya. Ia pun memilih melaju ke apartemennya dengan perasaan yang tidak karuan. Sesampai di apartemen, ia malah justru menemukan mantan kekasihnya yang kembali meminta jatah untuk bercocok tanam dengannya. Hiso pun mengiyakan ajakan tanam paksa itu dengan keadaan galau. Karena Seng Ho sebenarnya dia tak lagi menyukai lelaki itu, karena sifatnya yang kasar dan suka memaksa. Di saat yang bersamaan, karena merasa rindu, Seng Ho bergegas menemui Hiso di apartemennya. Karena sudah hafal password kamar Hiso, Seng Ho pun lekas masuk. Namun betapa terkejutnya Seng Ho ketika melihat wanita yang dicintainya itu justru sedang asik bercocok tanam dengan pria lain, dipencuk dengan jurus entep sendok, ajul gedang, dan tagok anjing. Aduh sakit cowok. Hiso pun menyadari keberadaan Seng Ho dengan tatapan nanar yang membuatnya merasa bersalah. Setelah tertangkap basah semalam, Hiso jadi tidak berkonsentrasi menjalani harinya. Bahkan di saat Chul Ho mengeluhkan suara Jessica yang tidak kunjung membaik pun, Hiso justru terbayang-bayang wajah memelas milik Seng Ho. Dengan diselimuti rasa bersalah, Hiso mencari-cari keberadaan Seng Ho. Setelah menelusuri bahu jalan, ruang melukis, bahkan halte depan kampusnya, Hiso bahkan tidak menemukan batang hidungnya Seng Ho. Saat berusaha menghubunginya pun, Seng Ho tak pernah menjawab. Nasib Hiso semakin diperburuk dengan pengkhianatan rekan kerjanya. Karena merasa dicampakkan oleh Hiso, Jay memilih berpindah ke label lain, sekaligus mencuri lagu yang ditulis Hiso. Dengan kejadian itu, manajernya pun mengancam akan menarik kontrak rekamannya dari label milik Hiso. Ia pun meminta keringanan untuk membuat lagu pengganti dalam tenggang waktu 7 hari. Hiso pun berusaha keras menulis lagu baru, namun tanpa Seng Ho di sampingnya,
inspirasi untuk menulis lagunya pun hilang. Saat hampir merasa putus asa, tiba-tiba saja Seng Ho datang ke apartemen dan langsung menyatakan cinta. Pertemuan mereka kali ini akhirnya berakhir dengan berkegiatan bercocok tanam. Keesokan harinya, karena dikejar deadline menulis lagu, Haeseo memilih untuk menyepi terlebih dahulu dari kota tanpa memberitahu Seng Ho. Hal ini tentu membuat Seng Ho merasa kesedihan yang mendalam. Namun akhirnya Haeseo berhasil menyelesaikan lagu barunya dengan judul Goodbye to My Romance. Setelah Haeseo kembali ke kota dan mencoba menemui Seng Ho, sayangnya saat itu ia kembali mendapatkan Seng Ho bersama gebetannya. Namun kali ini ia berusaha mengikhlaskannya karena Seng Ho sudah terlihat bahagia. Haeseo pun tidak menyangka bahwa lagu Goodbye to My Romance ciptaannya justru menjadi kenyataan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, lagu Goodbye to My Romance beredar dengan menduduki peringkat tertinggi di tangga lagu. Sementara Haeseo telah meraih kesuksesannya sebagai penulis lagu, Seng Ho pun juga sudah bisa mencintai kekasihnya yang dimilikinya. Dan cerita pun selesai.